Baiklah teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan tentang materi antibodi. Yang pertama, definisi antibodi. Antibodi adalah protein yang dapat ditemukan pada darah atau kelenjar tubuh vertebrata lainnya dan digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasikan dan menetralisasikan benda asing seperti bakteri dan virus. Mereka terbuat dari sedikit struktur dasar yang disebut perantai. Yang kedua, jenis-jenis antibodi. Antibodi atau imunoglobulin adalah molekul glikoprotein yang tersusun atas asam amino dan karbohidrat. Molekul imunoglobulin dapat dipecah oleh enzim papain atau pepsin menjadi dua bagian, yaitu FAB atau fragment antigen binding, yaitu bagian yang menentukan spesifitas antibodi karena berfungsi untuk mengikat antigen, dan FC atau fragment crystallizable yang menentukan aktivitas biologisnya dan yang akan berikatan dengan komplement. Molekul imunoglobulin berdasarkan ukuran molekulnya dapat dibedakan menjadi 5. Jenis imunoglobulin yang pertama adalah imunoglobulin G, merupakan antibodi yang paling berlimpah dalam sirkulasi, terbanyak dalam serum 75%. Antibodi ini dengan mudah melewati dinding pembuluh darah dan memasuki cairan jaringan. Imunoglobulin G juga menembus plasenta dan memberikan kekebalan pasif bagi ibu ke janin. Imunoglobulin G melindungi tubuh dari bakteri, virus, dan toksin yang beredar dalam darah dan limfa, dan memicu kerja sistem komplement. Yang kedua, imunoglobulin A. Imunoglobulin A dihasilkan paling banyak dalam bentuk 2 monomeri oleh sel-sel yang terdapat berlimpah pada membran mukosa. Fungsi utama imunoglobulin A adalah untuk mencegah pertautan virus dan bakteri ke permukaan epitelium. Fungsinya menetralkan toksin dan virus, mencegah kontak antara toksin atau virus dengan sel sasaran, dan mengumpulkan atau mengganggu gerak kuman yang memudahkan fagositosis. Yang ketiga, imunoglobulin M. Imunoglobulin M ialah antibodi yang disintesis pertama kali dalam stimulus antigen. Konsentrasinya dalam darah menurun secara cepat. Hal ini didiagnostik bermanfaat karena kehadiran imunoglobulin M umumnya mengindikasikan adanya infeksi baru oleh patogen yang menyebabkan pembentukannya. Fungsinya mencegah gerakan mikroorganisme antigen, memudahkan fagositosis dan agglutinosis kuat terhadap antigen. Yang keempat adalah imunoglobulin E. Imunoglobulin E berukuran lebih besar dibandingkan dengan molekul imunoglobulin G dan hanya mewakili sebagian kecil dari total antibodi dalam darah. Imunoglobulin E disekresikan oleh sel plasma di kulit, mukosa, serta toksil. Jika bagian ujung imunoglobulin E terpicu oleh antigen, akan menyebabkan sel melepaskan histamin yang menyebabkan peradangan dan reaksi alergi. Mudah diikat oleh sel monosit, basofil, dan eosinofil. Yang kelima, imunoglobulin D. Sedikit ditemukan dalam sirkulasi, imunoglobulin D tidak mengaktifkan sistem komplement dan tidak menembus plasenta. Imunoglobulin D terutama ditemukan pada permukaan sel B yang kemungkinan berfungsi sebagai suatu respon antigen yang diperlukan untuk memulai diferensiasi sel-sel B menjadi sel plasma dan sel B memori. Tidak dapat mengikat komplement, mempunyai aktivitas antibodi terhadap makanan dan autoantigen. Berikutnya, pembentukan antibodi. Leukosit yang berperan dalam sistem kekebalan tubuh terdiri atas fagosit dan limfosit. Fagosit merupakan sel yang akan menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh dengan cara menelannya atau fagositosis.
Fagosit terdiri atas neutrofil dan makrofag. Neutrofil terdapat di dalam darah, sedangkan makrofag mampu memasuki ke dalam jaringan atau rongga tubuh. Limfosit terdiri dari dua, yaitu limfosit B dan limfosit T. Yang terakhir adalah cara kerja antibodi. Antibodi merupakan senjata yang tersusun dari protein dan dibentuk untuk melawan sel-sel asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Antibodi akan menghancurkan bakteri atau virus tertentu yang menyerang sistem pertahanan tubuh manusia. Antibodi mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama untuk mengikatkan diri pada sel-sel musuh, yaitu antigen. Fungsi kedua adalah membusukkan struktur biologis antigen tersebut, lalu menghancurkannya. Sekian penjelasan singkat saya tentang materi antibodi. Terima kasih.